Informasi berikutnya kita ke Hong Kong. Pemirsa, kebakaran 7 gedung apartemen di permukiman Wang Fuk Court, Taipo menewaskan 128 orang, pemirsa, di mana 7 korban tewas ternyata merupakan warga negara Indonesia. Ya, ini data korban hingga kemarin. Jumlah korban meninggal dunia mencapai 128, 79 luka parah dirawat tersebar di 15 rumah sakit di Hong Kong. Dan ternyata informasi yang didapatkan lagi, diketahui 7 orang adalah warga negara Indonesia yang menjadi korban meninggal dunia. Seluruh korban perempuan, pekerja migran Indonesia sektor domestik. 1 orang WNI masih dirawat di rumah sakit. Kemudian hasil konsolidasi data ketenagakerjaan serta verifikasi lapangan dilakukan oleh KJRI Hong Kong. Tercatat ada 140 WNI yang bekerja di permukiman Fuk Court, Taipo, Hong Kong. Dari jumlah itu 61 orang berhasil dikonfirmasi keberadaannya, termasuk 7 WNI yang meninggal dunia, ya. Sementara 79 WNI lainnya masih dicari. Tadi kita sebutkan ada 1 yang masih menjalani perawatan. Polisi mengungkap 3 orang, maksud kami menangkap 3 orang terkait kebakaran, yakni direktur dan konsultan teknik perusahaan konstruksi yang menangani proyek renovasi. Kita akan informasi lain, pemirsa. Indonesia kembali menorehkan warna dan kebanggaan di kancah internasional melalui sebuah perhelatan budaya yang diinisiasi oleh mahasiswa Indonesia di Turki. Bertajuk Muhteşem Indonesia, acara ini menjadi panggung kreatif yang menghadirkan beragam seni, musik, tarian, dan kuliner Nusantara kepada masyarakat Turki dan komunitas internasional. Tidak hanya menonjolkan kekayaan budaya, acara ini juga menjadi simbol diplomasi publik dan kolaborasi anak muda Indonesia di luar negeri. Menariknya, perhelatan ini dipersiapkan sepenuhnya oleh diaspora pelajar yang ingin memperkenalkan Indonesia secara lebih dekat, lebih modern, lebih lengkap, tentu lebih membanggakan kepada masyarakat Turki. Semoga almarhum diterima di tempat terbaik di sisinya dan keluarga tabah. Kita ke informasi berikutnya. Bandara IMIP di Morowali melayani penerbangan internasional sejak 8 Agustus 2025. Dan izin ini ternyata tertuang dalam surat keputusan Menteri Perhubungan nomor 35 tahun 2025. Ya, pemirsa, entah apakah ini akan menjawab polemik mengenai bandara ini atau belum. Tetapi bandara yang berada di kawasan PT IMIP Morowali, Sulawesi Tengah ini ternyata diketahui sudah memiliki penerbangan internasional sejak 8 Agustus 2025 dan telah beredar surat keputusan Menteri Perhubungan nomor 35 tahun 2025 bahwa Kementerian menetapkan beberapa bandar udara khusus yang dapat melayani penerbangan langsung dari dan atau ke luar negeri dalam keadaan tertentu dan sifatnya sementara. Salah satunya adalah Bandar Udara Khusus IMIP ini, pemirsa. Namun bandar udara ini diperuntukkan untuk kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal atau angkutan udara bukan niaga seperti evakuasi, bencana, penumpang, dan kargo untuk menopang kegiatan usaha pokoknya. Akan tetapi pihak bandara harus memenuhi ketentuan seperti koordinasi dulu dengan instansi yang bertanggung jawab seperti kepabeanan, imigrasi, dan kekarantinaan. Penetapan ini pun berlaku 1 tahun sejak tanggal ditetapkan. Sebelumnya Bandara IMIP sempat heboh karena beroperasi tanpa adanya otoritas negara resmi seperti Bea dan Cukai serta imigrasi. Ya, informasi ini juga banyak tudingan ya yang ramai di media sosial. Presiden ke-7 RI Joko Widodo membantah bahwa ia meresmikan Bandara IMIP di Morowali. Jokowi menegaskan hanya meresmikan Bandara Maleo di Morowali. Saya nggak pernah meresmikan Bandara IMIP di Morowali, nggak pernah. Seingat saya yang saya resmikan adalah Bandara Maleo di Morowali. Itu yang membangun pemerintah. Tahun berapa, Pak? Udah lupa. Kalau yang IMIP itu saya kira miliknya swasta. Artinya ini menjawab tudingan bahwa itu diresmikan saat Pak Jokowi memerintah, ya? Ya, semuanya kan hal yang nggak baik kan ditariknya ke saya. Terima kasih.
Ya, kita ke informasi selanjutnya. Kakor Lantas Polri meninjau langsung kesiapan posko operasi lilin jelang periode libur Natal dan Tahun Baru 2025. Nantinya teknologi digital terbaru milik Polri disiagakan. Salah satunya adalah E3 drone patrol presisi. Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho memastikan pelaksanaan operasi lilin dalam menyambut periode Natal dan Tahun Baru kali ini akan menggunakan teknologi digital dari kepolisian. Hal ini ditinjau secara langsung di area Komplek Command Center kilometer 29 pada Jumat pagi. Agus menjelaskan salah satu teknologi yang dimaksud adalah penggunaan ETLA, drone patrol presisi, di mana pada periode Nataru kali ini penegakan hukum akan dijalankan bagi pelanggar lalu lintas. Jadi tadi sudah kita cek dari sarana prasarana, termasuk juga kita pengecekan berkaitan dengan teknologi pengawasan, teknologi CCTV baik yang ada di jalan tol, yang jalan arteri, termasuk di pelabuhan. Sehingga dengan command center yang ada di kilometer 29, tentunya nanti kami akan kolaborasi dengan stakeholder untuk memantau kegiatan-kegiatan di 4 sasaran yang harus kita amankan. Diketahui operasi kali ini berkolaborasi bersama Kementerian Perhubungan, Jasa Marga, Jasa Raharja, PT ASDP, dan beberapa pihak penyedia internet di tanah air. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rizky Ihwal dan Marwi Caksono, iNews melaporkan. Pemerintah resmi memberikan sejumlah diskon tarif tol serta tiket transportasi untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Pemberian diskon tarif tol dan transportasi umum ini diharapkan dapat mengurai kepadatan jalur darat sekaligus meningkatkan belanja masyarakat. Pemerintah resmi memberikan sejumlah diskon tarif tol serta tiket transportasi untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Potongan tarif tol berlaku di 26 ruas jalan tol yang mencakup 2 ruas tol di Jabodetabek, 9 ruas tol Trans Jawa, 3 ruas tol Nun Jawa, serta 12 ruas tol Trans Sumatera. Diskon tarif tol diberikan di kisaran 10 hingga 20% selama 3 hari pada 22, 23, dan 31 Desember 2025. Untuk angkutan laut, PT Pelabuhan Indonesia memberikan diskon sebesar 20% berlaku untuk pembelian tiket pada 17 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. Fasilitas serupa juga disediakan untuk layanan penyeberangan PT ASDP pada periode yang sama. Untuk angkutan kereta api kelas ekonomi, potongan diskon diberikan sekitar 30% untuk keberangkatan 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. Sementara untuk angkutan udara